Shalom Bapak Ibu, kembali lagi bersama dengan saya Petrus Manusia di channel Gereja Betel Indonesia, Camp David. Nah saudara, dalam kesempatan yang baik ini kembali saya menayangkan pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Chris Manusama tentang transform people atau perubahan manusia atau transformasi pribadi manusia. Oleh karena itu, jangan skip video ini. Tonton sampai tuntas, sampai selesai, supaya Anda menerima pesan penting menjadi apa istilahnya, pegangan di dalam kehidupan kita. Ya, kita butuh firman Tuhan, karena firman itu akan tumbuh dari pendengaran. Dari pendengaran akan firman Allah. Ya, semakin kita banyak dengar firman, maka iman percaya kita juga makin berkembang, makin bertumbuh. Nah, demikian mari kita saksikan dengan seksama sebagai berikut. Membangun gereja artinya membangun satu masyarakat yang ilahi. Itu bedanya. Itu alasan gereja. Artinya kita nggak tunggu orang jadi baik. Kalau saya pakai bahasa gaul, kirim tuh yang rusak-rusak, sampah-sampah bawa ke sini. Tunggu 2-3 tahun. Pasir berubah jadi mutiara. Itu yang gereja buat. Judul hari ini, Transformed by the Spirit. Jadi Kristen tanpa perubahan, ya kita beragama. Tuhan udah bawa agama. Kristen bukan agama. Kristen itu gaya hidup. Christ in. Gitu. Nah, saya ada di daerah yang ya agama, kalau saya boleh bilang itu. Gitu. Nah, peperangan jadi kita lihat, kalian nggak bisa dibohongin, coba lihat. Alkitabnya sama, tapi kita berkelahi. Coba lihat. Apa tuh coba? Agama. Permulaan hubungan manusia dengan Tuhan, dosa belum ada. Cuman satu, kasih. Nggak ada yang lain. Tuhan dibilang ini berjalan dengan Adam. Tuhan bertukar pandang, keren nggak? Begitu kejatuhan, kasih berubah jadi perbudakan. Di dalam perbudakan agama lahir. Nah, di agama itulah penuh dengan segala peraturan, hukum dan semuanya. Itu saudara, sampai hari ini. Nah, Yesus datang merubah itu semuanya. Pertanyaannya, kita ikut berubah enggak? Nah, ini poinnya. Gitu. Ini poinnya. Gereja boleh banyak. Ini saya ngomong juga buat diri saya. Karena kadang-kadang dalam persiapan seperti itu dia serang balik saya. Seperti contoh aja. Satu kali saya lagi persiapan, saya nyanyi sendiri gitu. Christ is enough for me. Sementara saya nyanyi, itu ada suara kecil. Are you sure Christ is enough? Terus saya diam. Enough kamu menuntut dari orang lain. Dari istri, dari siapapun. Tapi kamu tadi bilang, Christ benar, Christ is enough. Terus saya jadi hati-hati. Itu kayak latah. Itu agama. Itu agama. Agama, religi itu tubang. Belenggu. Nah, berapa lama kamu jadi Kristen tapi tanpa perubahan? Jadi Kristen tanpa pengalaman jumpa, kita sedang gagal. Kita sedang gagal. Silakan berdebatlah. Kenapa kamu disebut new created, ciptaan baru? Itu lembaran awal tapi menentukan. Sangat menentukan. Harus lahir baru, nggak bisa ditawar.
New created itu artinya gini, kamu jadi ciptaan baru supaya kamu menggenapi yang Adam gagal genapi. Nah, kalau enggak, kita hanya bermain dengan agama. Nggak bisa. Terlalu mahal Yesus mati buat kamu. Nah, itu sebabnya satu hal yang kita buat harus lahir baru. Nah, dari situ perubahan tahap demi tahap terjadi. Tidak melalui lain, tapi namanya Roh Kudus. Ini kamu nggak bisa ngerti. Roh Kudus yang membuat kamu ngerti. Ya, jadi perubahan dengan Roh Kudus membuat kita sadar Tuhan. Oke, dari awal. Waktu Adam di Taman Eden, dia telanjang. Setelah dia jatuh, dia telanjang juga. Apa bedanya telanjang yang pertama dengan yang kedua? Yang pertama, dia nggak sadar dia telanjang. Adam sadar Allah, bukan sadar diri. Begitu dia jatuh, baru dia lihat, ih, saya telanjang. Dia sadar diri. Nah, perubahan yang kita kejar sekarang untuk kembali sadar Tuhan. Saudara, terlalu mahal perubahannya. Dan kamu nggak bisa berubah. No, jangan coba-coba. Kamu usaha agama yang ujungnya fatal. Nah, aturan-aturan prestasi manusia, Tuhan kasih 10 hukum, 10-10-nya dilanggar. Itu prestasi. Nggak ada satu yang terhati. Hukum nggak salah, tapi itu nggak bisa, manusia nggak mampu. Ya, hukum Taurat itu seperti Tuhan kasih lihat buat Musa. Ini standar saya. Kamu bisa? Israel yang minta. Musa, Tuhan bilang gini, Musa, bawa umatku. Kalau saya pakai terjemahan bebas seperti kerinduan Tuhan. Dia pengen peluk mereka. Tapi mereka nggak sanggup. Pakai bahasa bebas saja ya. Musa, kamu aja yang cari Tuhan. Kita tunggu di bawah. Bilang Tuhan, apa yang dia suruh kami akan buat. Benar? Mereka buat. Itu dia. Tuhan kasih lihat, Musa ini 10 awal. Ini standar saya. Kamu bisa? Nggak ada satupun. Nah, jadi hukumnya nggak salah. Tapi Yesus yang melakukan semuanya untuk saudara dan saya. Sekarang di perjanjian baru. Tapi sistem gereja, organisasi dan semuanya kita sedang bikin satu hal-hal yang kemasannya aja berubah. Tapi isinya juga peraturan. Tadi kamu menyembah karena harus atau kamu mau. Sebenarnya penyembahan tidak boleh disuruh. Berarti kamu buat semua karena disuruh. Itu hukum. Harusnya I will worship. Aku mau. Nah, untuk itu kamu harus kenal dia. Bagaimana kenalnya? Satu yang gak kelihatan. Di situ Roh Kudus. Nah, perlu pengalaman ini, saudara. Saya rindu ketemu Tuhan. Tuhannya lebih rindu. Ini penting banget. Jadi hal-hal kerajaan Allah, kalau kita ngomong kingdom, ini nenek moyang semua teologi di kalimat ini. Bukan berhenti di keselamatan. Bahwa kerajaan. Coba sedikit aja. Kalau kamu mau renungkan. Ada 2 hal dalam worship. Pertama, waktu kamu tadi menyembah. Apa yang terjadi? Pertukaran. Kamu kasih hati kamu. Dia juga curahkan hatinya. Coba. Kenapa lu nangis? Nggak mungkin worship leader bilang, mari saudara. Hitungan ketiga kita menangis. Nggak mungkin lah. Ya. Apa? Nah, kamu ngalamin satu intervensi. Nah, ini nggak bisa secara intelektual, semua nggak bisa. Gitu. Kata
kata lagu itu berbicara buat kamu. Yang kedua, apa hasil dari penyembahan? Keserupaan. Tadi pertukaran, kamu menjadi seperti yang kamu sembah. Coba lu sembah duit, kayak duit lu lama-lama. Apa aja lu sembah, lu kayak gitu. Nah, kalau ini kita sadari, semua yang kita lakukan with understanding. Worship with understanding. Nanti kamu lihat, akan terjadi perubahan itu. Ya, untuk berjalan dalam prinsip-prinsip yang benar, cuman butuh intervensi Tuhan. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Kamu baca firman, kalau cuman pakai otak, kamu jadi tahu. Pakai otak terus, jadi so tahu. Waktu kamu mulai pakai hati, di situ kamu jadi percaya. Ada banyak orang bisa baca karena ikut peraturan gereja kan. Hari ini baca 3 pasal. Jadi kamu buat karena peraturan. Lupa 1 hari utang 3 pasal. Lupa 2 hari 6 pasal. Jadi lu baca cepet-cepet. Nah ini dia. Terus kita pikir itu udah bagus. Itu perkenan. No. Lihat itu. Orang bisa baca sampai kejadian sampai waktu selesai. Terus ditanya. Gimana? Biasa aja. Nah coba lihat. Kenapa? Karena dia baca. Huruf itu mati. Tapi roh menghidupkan. Jadi kita cuma baca. Bahkan buahnya apa? Sombong. Gue udah baca selesai. Kamu 3 pasal. Wahyu selesai. Kemudian semua aturan di gereja tergantung respon kamu dengan roh atau akal. Kan ini program-program kan semua. Gereja ini puasa. Kamu udah puasa? Udah. Berapa hari? 3, 40. Bukan bersyukur tapi kan. Kamu puasa apa? Esther, Daniel. Yang satu nggak mau, Daniel, Nabukadnezar. Nah, bukannya kita lihat itu, karena itu kamu nggak makan, dia nyangkut di sini. Kita tuh spirit, soul, and body. Jiwa nggak bisa menyentuh roh. No. Tahu nggak lahir baru? Kamu lahir baru, roh kamu yang berubah. Detik itu roh kamu sempurna, sempurna. Nggak usah dirubah lagi di sorga. Yang tidak berubah seketika tubuh dan jiwa. Nah, peperangan kita dalam hidup di sini. Makanya transformasi itu hal yang Paulus bilang berubahlah oleh pembaruan budi. Roh udah enggak. Enggak ada roh anak kecil, roh orang besar, enggak ada. Sempurna. Nah, tahu enggak waktu roh kamu lahir baru, seluruh warisan Tuhan sudah di kamu. Masalahnya kita enggak tahu bagaimana mengeluarkannya, bagaimana menggunakannya. Karena itu dia. Peperangannya antara tubuh, jiwa. Tubuh itu cuma pengikut, pelaksana. Tapi roh di dalam yang gak kamu kasih ruang untuk itu. Nah tujuan ini supaya kamu tidak mengikuti keinginan dunia. Itu transformasi. Dunia dan bumi gak sama. Bumi tempat tinggal. Dunia itu sistem. Waktu Yesus lahir, ini pengumumannya sorga yang kasih tahu. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kata Tuhan dari kurios yang kalau diterjemahkan penguasa tunggal. Penguasa sistem itu dunia. Jadi 4.000 tahun dunia ada dalam sistem dosa. Gitu. Nah waktu Yesus lahir bagaimana Tuhan sabar 4.000 tahun. Kemudian dibilang ini waktunya. Yesus datang, Allah berinkarnasi dalam Yesus. Pengumumannya gini, telah lahir bagimu. Kurios, penguasa sistem.
Pertanyaan hari ini, dalam sejarah gereja, gereja masih berjalan dengan sistemnya sorga atau sistem dunia? Cara saudara jalanin hidup, kamu ngaku percaya, kamu bahasa roh, tapi waktu kamu ambil keputusan, kamu join dengan sistemnya mana? Kamu punya sense of business, kamu punya dalam banyak hal, kamu punya kemampuan. Kamu ikut itu atau kamu ikut dia? Kamu bertanya lebih dulu atau udah gagal baru doa? Nah ini kan, ini yang bikin kita terus naik turun. Nah kita orang perjanjian baru, apa bedanya dari Adam sampai Abraham sampai Musa? Apa bedanya? Semua orang perjanjian lama hidup dengan realita yang di luar. Apa itu? Roh Kudus belum ada di dalam mereka. Lu mau kagum Elia, Elisa, Daud, terserah. Roh Kudus nggak di dalam mereka, Roh Kudusnya di luar. Roh Kudus harus menghampiri mereka, baru mereka bernubuat. Nah waktu Yesus datang, kita di perjanjian baru, Yesus mati, bangkit, Roh Kudus turun, dia di dalam kita. Jadi kita hidup dengan realita yang di dalam. Ini transformasi. Bayangin. Yesus bilang ini, lebih baik aku pergi, sebab dia yang akan datang lebih dari aku. Ini bukan posisi. Gini, Yesus dibatasi oleh tubuh daging manusia. Itu. Makanya bilang, Roh Kudus yang mesti datang, dia nggak dibatasi oleh daging. Dan dia tinggal di dalam kita. Itu Roh Kudus. Nah lalu dia bilang, sebab supaya kamu dapat melakukan pekerjaan yang aku buat, bahkan lebih. Coba tanya dirimu, udah apa yang kamu buat? Janjinya sudah ada 2000 tahun lalu. Lalu disebut, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ini bukan janji buat pendeta. Janji buat orang percaya. Yang penting lu orang. Nah, lu mau percaya nggak? Bangkitin orang mati. Minum racun maut nggak mempan. Lu minum kopi aja ke dokter lu. Berarti nggak ada tanda sama kamu. Nah ini, tapi kita rajin ibadah. Itu agama yang saya bilang. Baca ayat itu, 2 Korintus 13. Ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sudah sangat klasik kamu dengar kalimat ini, kasih karunia. Dengar ya, ini definisinya, kasih karunia. Kemampuan ilahi. Orang yang hidup dalam kasih karunia, dia hidup dalam kemampuan ilahi. Kamu gak bisa rubah orang, lu bukan Tuhan. Apapun. Kasih karunia yang membuat kamu bisa melakukan yang kamu gak bisa. Kata revelation itu bukan science, bukan. Hikmat beda dengan wahyu. Wahyu itu apokalips, gini, diungkapkan. Waktu kamu masuk, kamu punya hubungan dengan Roh Kudus. Waktu kamu surrender, kamu kasih hidupmu. Nah, wahyu bekerja. Jadi Tuhan mengungkapkan rencananya. Ini dahsyat. Jadi gini, kamu hidup dalam pewahyuan. Wahyu itu gini, ngerti tanpa belajar. Wow. Iya. Cuman satu syaratnya, connected, terhubung. Nggak bisa yang lain. Cuman itu. Jadi saudara perlu tahu apa yang harus saudara dengar. Jadi bukan lagi kata orang. Kalau saya khotbah, saudara telan mentah-mentah, itu iman buta. Mestinya saudara bertanya, itu jadi hidup. Koreksi, jangan takut.
Itu rambut putih benar nggak dia ngomong Tuhan? Nah, tanya aja. Nah, no, serius. Mari saudara, ini ya perjanjian lama tadi saudara sudah tahu. Tahu perjanjian baru. Menggenapi yang Israel gagal. Apa? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani. Itu janji buat Israel di awal. Mereka, Tuhan pengen ada satu bangsa, pemimpinnya langsung Tuhan, nggak kelihatan. Nah, itu aneh buat mereka. Nah, lalu dipimpin oleh para imam. Mereka gagal. Nggak bisa Tuhan. Kasih raja aja deh. Itu Israel minta. Tuhan nggak punya rencana itu. Akhirnya dari imamat rajani berubah jadi imamat suku. Hanya orang Lewi. Nah, Israel boleh gagal. Yesus datang menggenapi sekarang buat kita gerejanya. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat kudus kepunyaan Allah. Jadi apa bedanya kamu dan saya? Hanya di fungsi. Gak ada anak emas. Kamu imamat raja, kamu punya akses langsung. Hanya beda di fungsi. Mimbar saya cuma segini, hari Minggu lagi. Mimbar kamu lebih besar di luar sana. Kamu representatif dari Tuhan. Semua kita imamat raja, cuman kamu yang gak sadar. Pak Kris kan hamba Tuhan. Lalu lu hamba siapa? Ayo. Nah, berapa puluh tahun lu Kristen? Tetap hamba. Budak mungkin maksudnya. Coba lihat itu. Jadi saudara perlu tahu. Sehingga saudara nggak dari apa kata orang. Nah. Jadi koreksi. Pengajaran dikoreksi. Gitu. Ya. Suara daging buat kita sadar dosa. Tapi suara yang dari Allah, nah setan bermain di situ saudara. Setan tuh bukan tuyul. Nggak usah didoain, pakai pentung aja kalau dia tuyul gitu, nggak usah. Paulus mengenalkan who is Lucifer kepada jemaat di Korintus. Angel of light. Setan mesti mirip-mirip Tuhan, makanya lu percaya. Keren gak? Mesti keren awalnya. Nah, di sini kamu bisa membedakan yang mana roh, yang mana dari Tuhan, yang mana bukan. Karena kita hidup di dunia yang jatuh, gitu. Ya, jalan terus. Yuk. 2 Korintus 3:14. Pikiran mereka menjadi tumpul. Tuh, kenapa? Coba lihat itu. Telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca, jika perjanjian lama tanpa disingkapkan, tumpul. Lihat itu. Cuman Kristus yang bisa menyingkapkannya, ayat 15. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Itu makanya nggak perlu berdebat. Kalau kamu ngobrol kamu bisa tahu, oh ya dia belum aja. Kalau kamu nggak ngalamin kasih karunia, waduh. Saudara, saya kepengen kiranya rohmu mendengar gini. Kristus bukan mati untuk kamu. Dia mati sebagai kamu. Mahal nggak? Mahal banget. Kita sangat mahal. Tapi kenapa kita masih jadi budak hari ini? Dia mati. Ada satu pribadi yang punya langit, bumi, laut beserta isinya. Mau mati. Ada pelajaran mana yang kayak gini? Di mana lo bisa dapat? Dia mati sebagai kamu. Itu pertukaran loh saudara. Jadi kalau kamu sendiri tidak menghargai dirimu seperti yang Tuhan hargai, ya kamu bernubuat buat dirimu. Tuhan izinkan saya sakit Pak. Nah ini, dia bilang penyakit kita lah ditanggungnya. Tapi lu bilang Tuhan izinin lu sakit. Dari mana tuh wahyu? Wahyu siapa tuh?
Pak saya rendah hati Pak. Nggak ada orang sakit rendah hati, nggak ada. Bersungut ya. Ini nih. Kamu punya semua di sini. Persoalannya ada selubung. Nah, kita memang korban dari banyak pengajaran. Kita korban. Saudara, semua kerajaan dunia akan digoncangkan. Kamu sedang lihat tiap hari di berita. Kamu sedang nonton itu. Saya cuma jaga mimbar ini, jangan satu tahu ngomongnya. Tapi dibilang gini, kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Wah, yang mesti takut siapa? Mereka apa kamu? Iya. Oke, yang mau datang siapa coba? Bapak. Kamu anak. Bapak mau datang. Kok lu takut? Nah, ini aja, ini uji lagi. Hubungan kita dengan Tuhan, levelnya anak, sahabat, kekasih. Coba, sahabat. Siapa yang sombong? Gubernur apa temannya? Nah, jawab sendiri loh. Sahabat lo mau datang. Takut. Nah, ini aja uji sendiri. Terakhir, mempelai kekasih. Puncak peradaban manusia. Kita menikah dengan Kristus. Kamu bisa dapat ini di mana pengajarannya? Coba. Wow, kekasih mau datang. Takut. Daripada takut mendingan dandan. Percantik lu punya spirit. Itu. Dewasa, kamu dewasa secara usia. Tapi kamu childish secara spirit. Ini yang kita diombang-ambingkan seperti ini. Yohanes 16. Ya. Ayat 13. Apabila ia datang, roh kebenaran. Kebenaran sama baik beda saudara. Baik banyak. Baik belum tentu benar. Benar pasti baik. Nah, roh ini memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Enggak sebagian. Seluruh. Setiap kita mestinya full di sini. Luar biasa enggak? Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu, lihat, hal-hal yang akan datang. Pelan, lu punya yang lebih dari dukun. Hal-hal yang akan datang. Sederhana, kenapa lu percaya dukun? Lu percaya dia sekolah kagak, lu S1, S2, S3, S lilin, kok lu percaya sama dukun? Cuman lu percaya. Manusia kejar manifestasi, suka banget. Firman janji kamu punya yang lebih yang akan datang, yang orang lain gak tahu. Kamu sudah bisa lihat. Ini di perjanjian lama gak ada. Dibilang begini, anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Bayangin, kamu mesti bayar bisnis konsultan berapa? Kamu lagi mikirin gimana nih bisnis, tiba-tiba anakmu keluar, laki atau perempuan, tenang Pak, tadi Tuhan ngomong, sadap gak tuh? Kan, coba, itu normal. Kalau kita gak supranatural, ada yang salah sebab Tuhan kita supranatural. Itu dia. Dengan kita, you become like Jesus. Kamu akan menjadi seperti dia. Terusin ya. Itu akan dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14. Ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Itu Roh Kudus. Itu Roh Kudus. Wow, saudara. Dan dia ada di sini. Ampuni saya, ini karena pengalaman saya di Ambon aja, gitu. Jadi saya dulu bangun menara doa di Ambon. Ini konflik berdarah 99 sampai 2005. Jadi kita bangun menara doa.
Saya mau jujur nih. Tahu nggak? Apa alasan saya bangun menara doa? Bukan cinta Tuhan, takut mati. Motifnya aja udah kacau. Nah, lihat. Teologi doa saya perlu berubah. Waktu kita naik di menara doa apa? Bawa list. Itu penghinaan. Jadi gini, Tuhan udah tahu, saya yang tolong Tuhan ngasih tahu dengan itu kan goblok. Nah, tapi kan banyak. Nah, makanya saya berani bilang ini, dengan ada gerakan pendoa, setan jadi penting. Ampun nih para pendoa, kan abis ini saya pulang, ya begitu, gitu. Iya, kita bawa laporan Tuhan begini, gitu. Ada orang mati Tuhan di sini, padahal gua nggak lihat, cuman dengar, tapi gua lapor ke Tuhan. Ada orang mati di sini, ada yang kita lagi doa, staf saya baru naik, telat dia 5 menit. Dia dengar kita ngadu ke Tuhan, begini orang mati di sini Tuhan, ada yang kita nggak lihat, kita cuma dengar, tapi kita lapor ke Tuhan. Terus staf saya nyambung, benar Tuhan, hamba baru dari sana. Ada yang kakinya putus Tuhan, kepalanya putus, terus kita yang di dalam, kita gitu. Aduh, waktu cuman indahnya Roh Kudus. Aduh, saya jatuh cinta banget. Dia bukan judging, itu Roh Kudus. Dia nggak jitak-jitak kepala, enggak, pendeta yang gitu-gitu. Roh Kudus enggak. Dia nggak cita-cita, nah, apa Roh Kudus? Menginsafkan kita akan dosa. Wah, indah banget. Memimpin kita pada seluruh kebenaran. Kamu masih bisa jatuh nggak? Sangat bisa. Siapa bilang? Nanti ini mungkin fondasi ya, tapi kau penting. Manusia mengerti dosa beda dengan Tuhan. Kita punya ribuan daftar dosa. Tuhan punya satu alasan dosa. Kamu ada dalam posisi yang tidak wajar dengan dia. Adam gak membunuh. Adam cuma keluar melenceng dari sasaran. Wow. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Gambar wujud Allah. Yang menopang segala yang ada. Dengan firman-Nya. Ingat, firman itu Tuhan. Yohanes pasal 1. Firman menjadi manusia. Waktu firman dan roh bekerja sama, yang terjadi ciptaan. Mari saya kasih contoh. Pada mulanya, Tuhan berfirmanlah Tuhan, jadilah. Itu. Kalau firman hidup di dalam kamu, speak word, perkatakan untuk apa? Keadaanmu, kondisimu, perkatakan. Itu dia bilang prophetic word. Wow, kiranya rohmu mendengar ini. Ya, Kisah Rasul 10:38 tentang Yesus Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan, nah, Yesus saja butuh ini, diurapi dengan Roh Kudus, kuat dan kuasa. Bayangin. Nah, saudara, makanya saya bilang, kalian udah dengar banyak pengajaran. Kalau semua kita ngalamin ini, mau gue tahu, kalian menang, kota ini berubah, saudara. Bener. Kita udah banyak dengar ini. Tapi gimana? RT aja nggak berubah di sebelah. Karena nggak ngefek, gitu. Saudara meragukan tentang kuasa yang besar itu. Masa sih Pak? Nah, ini roh-roh amasya itu lo mesti usir. Kamu perlu percaya, yakin benar. Nggak ada anak mas, dia sayang kita semua. Wow. 2 Korintus 3:17. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nggak bisa ditawar lagi. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Harusnya orang lihat kamu, orang bisa lihat, lu beda ya. Teman lama kamu deh. Ih, kamu lain ya. Kedukun ya. Kenalin dong dukunnya. Nah, kan dia nggak ngerti.
Tinggal lu cerita aja. Nah, sebenarnya seperti itu. Menjadi saksi itu bukan ngomong. Be witness. Orang nonton kamu. Wah. Ini lihat, saya mau kasih tahu betapa mahalnya kamu. Semua orang Kristen butuh transformasi ini. Mazmur 8 ayat 5. Ya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Waduh. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun, lihat ayat 6. Engkau telah ya, bukan satu saat nanti, bukan. Telah itu. Membuatnya, lihat, hampir sama seperti Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Gini, kenapa lu berharga? Karena yang berharga dari Tuhan ditaruh di kamu. Kemuliaan dan hormat. Wih, kamu, ini Adam aja, saya contoh Adam aja. Setelah Adam jadi, ini kata Tuhan, Adam, berkuasalah kamu atas semuanya ini. Jadi beda Adam dan Tuhan, Adam berkuasa, Tuhan maha kuasa. Jadi seperti Tuhan membatasi, semua udah dikasih, tapi dia jatuh. Nanti pelajaran lain memperkaya itulah. Saya cuma kasih. Nah sekarang lewat Yesus itu dikembalikan. Jadi kalau kamu nggak tahu kamu mahal, ya kamu terus jadi budak dalam hidup ini. Mungkin kamu cuma jual pisang goreng. Kamu nggak bisnis properti. Tapi itu tuntunan Roh Kudus. Emang tukang pisang goreng kurang di Surabaya? Apa bedanya pisang goreng lu sama yang lain? Pisang goreng lu karismatik. Nah, itu. Efesus 2 ayat 10. Wah, ini saya tidak tahu seketika dalam 33 tahun, kira-kira baru 10 tahun ini saya dapat ini. Ini terjemahan Living Translation ya. Lihat. For we are God masterpiece. Wow. Wih. Coba lihat. Seperti Mazmur 3. For we are God masterpiece. He has created us new in Christ Jesus. Ini yang perjanjian lama gak dapat. Ini terjadi waktu new in Christ Jesus. Yesus datang, dia menggenapi hukum Taurat, dia menjadi dosa untuk kita, dia mati sebagai, semua dia bikin itu, kutuk lu ditanggungnya, penyakit semuanya, lalu kamu menerimanya, kamu jadi masterpiece. Wow. Lihat dia bilang apa? So we can do the good things He planned for us. Long ago. Dia udah rencanakan ini bertahun-tahun. Jauh sebelum lu lahir. 2000 tahun lalu. Kamu God masterpiece. Semua seniman kalian sini tahu gak seniman? Kalau gak ada Tuhan, dia yang Tuhan. Ya kan? Kamu mau lihat? Wow. Michelangelo. Itu masterpiece-nya. Dia ukir. Di Vatikan, bikin lukisan. Saudara gak main-main. 4 tahun cuman tiarap gini. Hanya untuk melukis. Sampai matanya rusak. Johann Sebastian Bach, Beethoven, semua punya masterpiece. Itu seniman. Tuhan seniman agung. Kamu lihat awan gak pernah sama tiap hari. Apa masterpiece-nya Tuhan? Bukan bintang Orion. Bukan planet-planet itu. Kamu. Secara fungsi mungkin kamu cuma cleaning service di kantor. Tapi kamu God masterpiece. Coba jangan ikut nyanyi. Dengar dulu mereka nyanyi. Resapi setiap kata yang dia nyanyi. Sampai kamu setuju. Baru kamu ikut nyanyi. Coba. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tadi kita telah mendengarkan pesan firman Tuhan. Saya berharap firman itu menjadi rema
dalam hidup kita. Kita renungkan dengan segenap hati dan kita terapkan di dalam hidup kita. Karena hanya firman Tuhan kekuatan kita. Karena firman itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan umat manusia. Tidak ada keselamatan di luar itu. Hanya Yesus yang menjamin keselamatan. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Tuhan Yesus, untuk memberikan mereka hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi, orang-orang yang berada di bawah pengembalaan Kristus sebagai gembala yang agung, maka hidupnya dipenuhi dengan kelimpahan atau hidup berkelimpahan. Tidak saja diartikan secara materi, karena secara materi itu secara otomatis Tuhan akan memberikan kepada kita sesuai dengan keperluan dan kebutuhan. Tapi jaminannya apa? Damai sejahtera, ya, sukacita, pengharapan yang pasti, langkah yang disertai, perlindungan yang sempurna, dan kita tidak menjadi tawanan dunia ini. Kita tidak di bawah kekuasaan dunia ini, tapi sepenuhnya berada di dalam kekuasaan Allah. Nah, demikian tayangan saya kali ini. Sampai ketemu di tayangan saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.